Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lingkungan Musalla Miftahul Jannah, bapak-bapak sekalian, jamaah hadirin majelis tazkirah malam arba jamaah Musalla Miftahul Jannah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu keadaan yang sepatutnya kita syukuri. Kenapa? Karena ini adalah nilai-nilai ukhrawi yang kita dapatkan. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan nilai-nilai akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik. Dan nilai-nilai akhirat itu sifatnya kekal. Abqa, lebih kekal. Jadi ini nih nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang kita dapat saat ini kebaikan yang kekal, kebaikan yang tidak akan tertukar. Dia bagian catatan amal kebaikan kita, menjadi khazanah, simpanan yang sangat berharga, yang kelak itu yang akan jadi perhitungan. Ini akan dihitung, ini akan ditimbang. Sementara nilai-nilai dunia itu adalah nilai-nilai yang binasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Permainan dan senda gurau. Dunia panggung sandiwara. Yang kelak dia akan selesai, akan berakhir dari kita. Lebih-lebih nanti ketika di muka gang, di muka komplek atau di halaman rumah kita terdapat bendera hijau dengan papan tulis putih yang judulnya telah meninggal dunia. Selesai. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita usahakan selama ini, itu sudah tak ada nilainya lagi. Kecuali yang semua itu ada nilai-nilai agamanya, ada nilai-nilai ukhrawinya.
Makanya Nabi bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan terhadap seseorang, Allah akan berikan faham atas agama. Bukan dunia. Kalau dunia, tentu yang paling beruntung, yang paling baik itu adalah orang yang bernama Qarun. Itu orang terkaya itu. Sepanjang dunia ini tidak ada orang yang lebih kaya dari Qarun. Mengangkut kuncinya saja itu digambarkan dalam Al-Quran itu oleh orang-orang yang punya kekuatan besar. Yang ngangkutnya itu 40, itu baru kuncinya. Bagaimana gudangnya? Satu kunci itu satu gudang kan, satu pintu. Itu tidak tahu lagi ukuran gudangnya itu. Jadi hartanya tersebar sampai hari ini masih ada. Orang Tiongkok sana tabuk-tabuk gunung dapat kadut. Apa ini? Harta karun. Nyelam di laut, ada benda yang berharga emas, perak. Dapat apa? Dapat harta karun. Maka kaya karun. Apakah dia orang yang baik? Enggak. Dia orang yang terlaknat. Karena dunianya, justru dengan dunia itulah yang membinasakannya. Dia binasa dengan hartanya. Jadi bukan dengan harta kebaikan itu. Mungkin ada orang hari ini sibuk dengan jabatan. Jabatan yang hanya rentang waktu 5 tahun, 10 tahun, selesai. Tapi Allahu Akbar, dengan memfitnah, dengan menyebar hoax, hanya untuk itu, innalillah. Apakah kebaikan dengan jabatan itu? Enggak. Kalau jabatan kedudukan sebagai satu kebaikan, maka Fir'aun yang dapat kebaikan. Apakah Fir'aun orang yang Allah pilih sebagai ahli kebaikan? Enggak. Dia terlaknat. Demikian menteri-menterinya. Ada yang bernama Hamman. Nah, karena tidak ada nilai agama dalam pekerjaannya itu, tidak ada nilai apa-apa. Justru ketika seseorang bekerja dengan nilai-nilai agama, disitulah kebaikan. Walaupun dalam derajat kepangkatan manusia mungkin rendah, seperti keluarga Masyiqah misalnya, yang juga sejaman dengan masa Fir'aun, karena Fir'aun yang menyiksanya lantaran beriman, lantaran beragama. Tapi dia adalah keluarga mulia walaupun harus mati. Jadi orang dalam agama itu ketika perjuangan agama walaupun mati tidak masalah. Jadi hidup mulia, ish kariman aw mut syahidan. Jadi kalau kita bekerja untuk agama ini, hidupnya akan mulia, dengan agama mulia. Kayak apapun kedudukannya, dia mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah muliakan. Bilal budak belian dengan penampilan tubuh yang hitam legam itu, status budak dari Umayyah bin Khalaf laknatullah alaih. Disiksa dia dengan imannya, ahad, agama masuk dalam batinnya, sehingga dia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan. Hidup mulia bersama Rasulullah. Di dunia saja dia sempat mendapat jabatan yang tinggi, jadi gubernur di Damaskus, Suriah sekarang. Itu dulu pernah sempat berkuasa memerintah wilayah itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Itu dunianya. Akhiratnya Nabi masih hidup. Beliau masih hidup. Tapi Nabi pernah mendengar langkah terompah, bunyi terompahnya di dalam surga. Subhanallah. Kenapa? Kefahaman atas agama. Mulia, terhormat. Nah, jadi itu makna daripada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, alhamdulillah, insyaallah
kita pun Allah berikan kepahaman itu. Apa nilai-nilai agama itu? Awwaluddin ma'rifatullah, itu yang pertama. Agama itu pertama adalah mengenal Allah, dan dengannya kita telah mengenal. Buktinya kita mengucap la ilaha illallah. Kita nyatakan tiada ilah, tiada sesembahan, tiada tempat pengabdian, tempat penghambaan, sandar ibadah kecuali Allah. Sudah mengenal kita, alhamdulillah. Ini nilai agama. Bukti kita mengenal, kita dipanggil. Kalau yang undang kita itu ya, kalau yang mengundang kita, kita tidak kenal, rasanya malas datang, atau bukan skala prioritas. Yang biasa prioritas apa yang kita kenal, walaupun lewat WA. Oh, sahib ini, kawan seorang nih, seorang datang. Kenapa? Kenal. Tapi kalau kada kenal, kayaknya gede dulu ini. Kenapa? Kada tahu orangnya siapa ini. Diturut mengundangnya kada ada juga. Siapa nanti mengundang, dibaca kiri kanan. Turut mengundang mempelai laki-laki, kada ada nama yang kita kenal. Demikian juga tidak ada. Tapi kalau ada di antara mereka tuh kita kenal, oh ini ponakannya rupanya nih. Oh datang seorang, nah kenal. Sama ketika yang mengundang tadi, muazin mengumandangkan panggilan, siapa yang ngundang? Allah. Berarti yang kenal Allah datang. Yang enggak datang, paling tidak dia tidak prioritas, karena enggak kenal. Itu. Jadi orang yang menyeru, mendatangi seruan Allah, itu mereka yang kenal, yang ma'rifat. Karena panggilan itu mengatasnamakan Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa 4 kali kata sebagian orang ya? Karena 4 penjuru mata angin, utara, timur, selatan, barat, semuanya meliputi bagian alam, bahwasanya Allah yang maha besar. Itu dipanggilkan kepada siapa? Yang mereka mengenal kalimah asyhadu alla ilaha illallah, mereka yang mengenal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panggilannya apa? Hayya 'alas shalah. Nah, maka bagian yang kedua, setelah mengenal Allah, apakah cukup? Enggak. Setelah orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia masih taqarrub, karena tahu Allah sumber segalanya. Tahu ya, mau rezeki, wallahu khairur raziqin. Mau ilmu, wa huwa samiul alim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah yang alim, yang pelajar, yang mau alim, dekati yang maha alim. Yang berusaha bekerja cari rezeki, dekati sumber rezeki. Yang ingin dengan kekuatannya, kemampuannya ya, dekati yang maha qawi ya, yang maha kuat. Dan segala sesuatu yang tersandarkan hanya kepada Allah, prima causa. Tahu itu, maka perlu taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pendekatan kepada Allah yang Allah tunjukkan adalah dengan cara mengerjakan yang Allah fardukan dan mengerjakan apa yang Allah sunnahkan. Jadi untuk bisa berjalan menuju Allah, dekat dengan Allah, taqarrub, lakukan yang wajib. Kamu nanti wajib datang ke rumahku. Nah, kalau hendak dekat dengan Allah kena datang. Allah nyuruh dekati yang kupardukan 5 waktu sehari semalam, datang. Lebih-lebih kalau ingin disayangi dan dicintai oleh Allah, kerjakan yang sunat. Nah itu caranya. Jadi setelah mengenal taqarrub, kita pun datang nih. Nah, dipanggil, datang kata Allah kepadaku, nanti mudah segala-galanya. Wasta'inu bis sabri was shalah wastabir 'alaiha la nasqarika nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Maaf, wa mur ahlaka bis shalah ya.
Kalau yang wasta'inu bisabri innallaha ma'as sabirin. Jadi ingin mendapatkan pertolongan Allah, salat. Kalau ingin dapat rezeki, salat. Nah, dekat dengan Allah. Lalu setelah yang kedua, nilai agama itu apa? Aturan dan perundang-undangan Allah, namanya syariat. Syariat Allah. Jadi hidup ini harus bersyariat. Cuma bahasa orang kampung lain syariat lah. Kita perlu bersyariat aja. Soalnya dukun betiuk banyu, nah, itu lain itu. Syariat itu syar'i, hukum hakam yang meliputi 5 itu. Ada yang wajib dilakukan, ada yang haram dilakukan, ada yang sunnah dilakukan, ada yang makruh untuk tidak dilakukan. Kalau dilakukan itu menjadi makruh ya, maka tinggalkan. Dan yang ibhah. Nah, kita harus dalam kerangka ini. Jadi kehidupan kita harus dalam kerangka ini. Apa yang dilarang? Jauhi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang disuruhkan Rasul, berarti itu adalah suruhan Allah. Karena kita beragama lewat Rasulullah. Apa yang disuruh, lakukan, ambil, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Nah, ini prinsip agama. Bila paham ini, itu Allah sayang. Ini pacang nyaman orang nih. Walaupun bahasa Banjarnya pinanya. Pinanya itu apa? Pinanya itu sesuatu yang terbalik. Pinanya nyaman sini tuh jar. Situ melihat undani pinanya ya nyaman tau lah. Padahal sakit pada kayap. Nah, jadi sakit sebenarnya. Sidin tuh pinanya aja nyaman, banyak hutang. Jadi pinanya lebih bagus, pinanya kada nyaman, pina ngalih, pinanya ternyata nyaman. Itu yang penting. Jadi kalau kita orang beragama nih pinanya, para syuhada itu pinanya susah, sakit, perih, pinanya. Padahal mereka tersenyum. Wafat syahid di tengah luka, namun wajahnya senyum. Coba bayangkan. Tapi mereka-mereka yang kufar itu pinanya nyaman, lihat matinya, hancur muha, perih, penderitaan. Itu. Nah, jadi ini kalau kita faham itu, maka segala sesuatu potensi yang ada pada kita justru untuk meraih ini nilai-nilai ukhrawi. Potensi yang ada sekarang pada kita mestinya kita usahakan untuk meraih nilai-nilai agama. Coba bayangkan kan, kalau kita nih kada mengenal agama, kada mengenal Tuhan, kada mengenal tertib ibadah kepada Tuhan, kada tahu undang-undang Tuhan, jadi apa kita? Jadi apa kita? Hidup ini beragama, kada beragama, beriman, kada beriman, semuanya berakhir dengan kematian. Dan kematian merupakan akibat dari kehidupan hari ini. Itu kada kok dibahas lagi tuh. Karena kita sudah mengenal, kita beriman sudah. Coba lihat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Coba. Ini kan agama nih. Kada artinya tidak mengikuti aturan Tuhan tadi. Tidak mau mengenal Allah sebagai Tuhannya, tidak mau takarub dengan cara yang Allah tunjukkan, tidak mau berhukum hakamkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tahu, ahlul kitab tahu, dia baca kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir yang engkar, yang menyalahi, itu kufar tuh. Siapa mereka? Min ahlil musyrikin, min ahli kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab tahu membaca, mengenal, tapi mereka mengingkari, makanya kufar.
wal musyrikin, yang musyrik, yang hidup tanpa agama. Siapa mereka? Mereka kelak akan Allah masukkan fi nari jahannam, masuk ke tempat yang nauzubillah mengerikan, dahsyat mengerikannya itu. Dan mereka seburuk-buruk makhluk, syarrul bariyah, bariyah bil makna insaniyah, bil makna makhluk ya Allah adakan itu. Dan mereka di sana kekal, nauzubillah min zalik. Itu. Sebaliknya yang punya iman, alhamdulillah, dengan mengenal Allah, lalu dia lakukan amal-amal soleh. Ibadah itu amal soleh, melaksanakan perintah Allah itu amal soleh, menjauhi larangan Allah itu adalah amal soleh. Lihat, wajib menggawi pahala, meninggalkan berdosa. Gawi dapat pahala. Haram meninggalkan berpahala. Jadi orang ini hidup nih, nah nang disuruh digawi, nang haram dijauhi, kumpulan pahala sudah, amal saleh sudah, nilai-nilai ukhrawi dah dapat dia. Apa perintah? Bismillah, sami'na wa ata'na, kerjakan. Ini jangan, nah, dengarkan dan taati untuk jauhi, itu kan. Kalau larangan sudah dapat pahala. Itu aja nih, hidup kita nih dua itu aja sudah, nah sudah untung dah. Tambah lagi ketika ada sunnah, walaupun tidak dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan ya untung. Hal-hal yang makruh dijauhi, hibuk dengan urusan itu, kita potensi kita untuk meraih itu semua sudah. Nah, lalu potensi kita selain ibadah ya Allah wajibkan, kita juga menjalankan tugas-tugas kenabian. Ini terdapat juga di pundak kita kaum muslimin. Pian lihat di dalam surah Yusuf ayat 108. Itu sebenarnya inti surah Yusuf tuh di situ. Ya, inti surah Yusuf untuk kita itu di ayat 108. Ada yang tahu lah apa bunyinya kira-kira? Surah Yusuf. Buka HP-nya dulu dah. Ayat 108. Itu intinya tuh. Surah Yusuf berkisah. Ini surah yang diturunkan sekaligus blek 110 atau 111. Nah, 111. Nah, lihat ayat 108-nya. Itu intinya di situ. Itu 111 ayat blek turun. Itu diturun ketika Nabi di embargo di Syi'ib Bani Abdul Muttalib, perjuangan. Lalu Allah mengisahkan Nabi Yusuf saja untuk menjemput mimpi itu mujahadah. Beragama ini mujahadah. Tidak ada nongkrong-nongkrong. Mangitek tuh kaina dikubur. Ketika kubur kita mir riyadil jannah, raudhatum mir riyadil jannah. Di dunia belum. Mana ada surga dunia. Beresiko surga dunia tuh pian. Hah? Apa surga dunia? Ada lagunya tuh. Surga dunia. Malam anten surga dunia. Surga malamnya. Setelahnya konsekuensi anjelujok biniannya kan. Muntah. Punya anak, suaminya tanggung jawab. Surga dunia adalah ada surga itu. Surga bujur surga itu kayaknya dikubur. Nah itu. Jadi harus mujahadah. Lihat Nabi Yusuf menjemput mimpi, dibuang oleh saudara. Mau dibunuh. Tapi membunuh resikonya tinggi, buang aja sudah, lempar ke sumur.
lempar, ditemukan kafilah dagang, selesai, ndak dijual. Ini karena buas nih bagus nih, gagah orangnya nih, larang nih harganya nih. Dijual di Mesir, dibeli oleh pembesar kerajaan. Fitnah lagi di rumah pembesar tadi, fitnah yang menghantarkan ke penjara. Tapi dengan itu baru terjuyur mimpi. Kalau kata itu mana ada, mana jadi pembesar. Nabi dihibur seperti itu. Lalu Nabi ditegaskan di ayat ke-108 itu. Ini tugas nih. Tugas kenabian nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila salah bujurakanlah bujur 108 dah. Qul qala katakan. Nah, qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu ayatnya. Wahai Muhammad, katakan olehmu, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, mengajak orang untuk mengenal Allah. Ad-da'wah, tugas Nabi kita. Ini tugas mengajak manusia untuk mengenal Allah, untuk taat kepada Allah ala basirah, dengan argumentasi yang kuat, dengan ilmu, bil ilm, bil maknanya itu, ya, dengan pengetahuan, ada bahapal. Gimana bisa dekat kepada Tuhan mun bahapal? Panji Gumilang bahapal. Nah, itu bukan menambah dekat dengan Allah. Ad'u ilallah ala basiratin. Siapa? Ana, aku. Terus wa manittaba'ani, berarti kita yang sebagai pengikut Nabi juga kena tugas ini, mengajak manusia untuk mengenal Allah. Tugas kita tadi beribadah, dekat kepada Allah, dan melaksanakan perintah-perintah berupa ad'u ilallah, menyeru manusia untuk dekat kepada Allah. Paling tidak orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jadi kalau ingin baik, ingin kenikmatan di akhirat yang kekal, kita harus berusaha. Berusaha walaupun harus syahid. Lihat, perjuangan dengan Allah bisa syahid. Dalam doa kita yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalan mereka yang kita minta. Jalan Nabi, jalan orang-orang saleh, orang-orang yang benar, wasiddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, berjuang atas agama. Tidak ada syahid kalau tidak ada nilai agama. Syahid itu berarti kematiannya dalam nilai-nilai agama, perjuangan atas agama. Li'ilali kalimatillahi hiyal uliya. Maka konteks, ya, nih konteks kemerdekaan Agustus dan hijrah itu sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang sama. Pertama, sama-sama nilai-nilai li'ilali kalimatillahi hiyal uliya. Kenapa kita berjuang dulu? Para pahlawan, kalau orang-orang kita sebut syuhada, pahala, orang-orang yang mendapatkan pahala, pahlawan. Wartawan, orang yang menyebarkan berita, wartawan, warta berita, wan orang. Hartawan, orang sugih, orang yang berharta. Pahlawan, orang yang matinya dapat pahala. Itu kalau dalam Islam, ya syuhada, makam syuhada. Wah, itu orang dapat pahala itu. Perjuangan atas agama. Dan merdeka ini diperoleh dengan cara perjuangan dengan nilai-nilai agama. Makanya merdeka itu bergandeng dengan takbir. Ada percaya, buka YouTube, peristiwa pidatonya Bong Tomo menggelorakan, mempertahankan kemerdekaan yang diperingati hari sebagai Hari Pahlawan Surabaya.
Itu atas fatwa jihad itu oleh ulama waktu itu, bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia termasuk jihad. Maka berkobarlah semangat itu. Sehingga yang bermakam di makam-makam pahlawan seluruh Indonesia itu 90%-an itu adalah Muslim. Berarti atas perjuangan agama. Jadi mereka berjuang itu sama dengan hijrah itu, mereka berkorban juga untuk lali kalimatillahi hiyal ulya. Di Mekah terintimidasi, ditekan, tidak bebas, tidak merdeka, cari tempat lain, hijrah ke Madinah. Nah, maka kita peringati merdeka ini harus bernuansa-nuansa nilai-nilai iman. Bukan hanya sekedar rami. Beramian apa nilainya? Ada nilai semangat enggak? Semangat 45 itu semangat juang. Semangat hijrah itu semangat juang. Yang semangatnya hanya sebagai mengolok-olok saja. Yang penting rami, enggak, hati-hati. Kalau keramian itu bahaya. Pembantren. Nah itu. Jadi yang lebih hendak keramian. Ini asal rami aja. Ibu-ibu suruh naik pinang, suruh main apa yang di batang pinang itu, orang bahambat bantal kayak itu. Innalillah. Anak-anak makan kerupuk tanpa tangan dengan mulut, itu ghairu sunnah. Kambing. Itu kan demi edukasi itu. Yang edukasi itu coba anak-anak lomba makan kerupuk ala sunnah. Duduk bersila, basuh tangan, tangan kanan, bismillah, selesai, alhamdulillah, siapa yang paling bagus, juara. Itu orang sunnah. Kebanyakan kada boleh israf, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Masa kebanyakan minum, kebanyakan makan kerupuk, buntau parut. Nah itu sekarang tuh aneh manusia, kada paham nilai-nilai juang itu. Nah makanya harus benar kita. Nah makanya sikap kita ke depannya harus, apa yang kita lakukan itu harus punya nilai-nilai agama. Bila tidak, itu tidak ada kebaikan. Apa saja kita berisi harta nih lah, kadada di situ nilai-nilai agamanya apa sia-sia, rugi. Harus ada nilai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dapat rezeki sebagiannya infak, sebagiannya ta'awun, bantu orang lain. Siapa mereka? Yatim, fuqara wal masakin, orang-orang yang berkeperluan, ibnu sabil, itu dibantu. Baru itu punya nilai harta kita. Kalau hanya dimakan habis, peleseran, mana kan nih liburan akhir tahun dirancang sudah, sebagian kakawanan kita diam aja bang, target ke anu pulang jar, hendak ke Korea pulang, Eropa sudah, Abu Dhabi sudah, Mesir sudah, Turki sudah. Jadi yang belum nih Korea lagi nih. Coba hebat. Hati-hati tuh, hati-hati. Perjalanan sunnah yang dianjurkan Nabi itu cuma ke 3 tempat. Selain tugas-tugas lah, tugas jihad, tugas keperluan keluarga, bisnis, urusan negara, silakan. Tapi kalau kita yang tanpa itu, perjalanan hanya untuk 3 tempat. Masjidil Haram, umrah, haji. Makkah ke Madinah, ziarah ke Masjidun Nabawi. Jadi ziarahnya ke Masjidun Nabawi. Tunang ditekankannya itu. Ya, ada ke kuburan bang, ke Masjidin Nabawi. Ya, kebetulan di situ ada kubur Rasulullah. Menapak tilas kehidupan beliau. Dan ketiga adalah Masjidil Aqsa, ketika itu memungkinkan. Itu ya. Selain itu, mohon maaf, itu termasuk sia-sia. Apalagi ke piramid, ke Firaun, ngapain main lagi orang kayak itu. Ya, pelajaran apa cukup di Quran. Pelajaran Firaun itu cukup di Quran. Itu.
Malah kalau Nabi itu melewati tempat yang bekas kaum-kaum terdahulu tuh, beliau mempercepat jalan kaki di situ. Kalau kada mungkin lagi Maliong tuh. Kalau kau di Liong, tempat dulu di situ ada kaum Ma'ad dulu, situ kaum Samud ya. Ketika Nabi melewati tempat itu, Nabi kita bertutup tuh, takut nah, tutup kepala itu. Terus jalannya cepat, dipercepat. Berdas ya kita. Sudah lewat situ hanya santai jalannya. Menunjukkan apa? Artinya mun kawat tuh jangan di situ. Mun talewati juga jauhi, capati. Itu sunnahnya. Ini kada istilah hilang balu larut di situ. Ngapain? Ya. Nah itu. Jadi harus harta dengan nilai-nilai agama. Pekerjaan, gawian, apapun kita sekarang. Mau mencalek silahkan. Tapi harus ingat, ini amanah agama harus kita tegakkan. Bila sudah tidak ada ini, silahkan jadi pendukung siapa? Jadi tim sukses, silahkan. Tapi ingat, perjuangannya apa? Bila tidak nilai-nilai agama, nehi. Tidak ada arti, rugi. Kalau hanya sekadar ingin tampil supaya mudah jadi orang dekat, jadi staf ahlinya nanti, jadi kroni-kroninya nanti, kada usah. Menang pun tidak akan memberikan jaminan kebahagiaan. Kalah sudah pasti tidak bahagia. Karena umpat mau fitnah jadi buzzer juga nah, hati-hati. Nah, jadi suara kita nih ke depan nih harus suara-suara yang ke arahnya kayak apa? Li'ila kalimatillah. Bila kada milih orang, lihati orangnya. Milih partai, lihati partainya. Hati-hati. Yang sekarang pilih sama gabung partai apa ini, ideologinya apa? Ideologi Islam kada? Kalau kada jangan. Berat tanggung jawab kena. Katanya punya ideologi tuh. Oh, kita gabung di situ supaya mensuasanai apa suasana kita nang kalah. Hati-hati ya. Harus nilai-nilai agama dulu yang harus kita lihat. Di situ bertanggung jawabannya. Sebab semuanya itu akan berakibat. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika yang kita perjuangkan ini satu kebaikan, insya Allah kebaikannya akan bersama kita. Tapi kalau kita perjuangkan ini justru keburukan, kebusukan, justru akan mengecoh agama, hati-hati itu. Ya, kita sudah melihat kan nih. Kita diberi akal supaya berpikir. Kita diberi mata supaya melihat. Diberi telinga supaya mendengar. Jadi yang kita usahakan, yang kita dukung, kita harus punya landasan agama. Bila kada, na'udzubillah min dzalik, hati-hati, biar akan membawa kebaikan buat kita. Lebih-lebih katanya nih, wallahu alam nih, 2024 menentukan nasib kita kaum muslimin. Bila kaum muslimin kalah, alamat kedepannya kada dijamin lagi, itu berat, sudah susah. Nah itu. Nah, maka persyaratan lain nih selain perjuangan, memang persatuan dan kesatuan penting ditekankan. Sebab merdeka itu dengan persatuan. Dulu perjuangan juga, Aceh berjuang dengan perang Aceh, di Jawa perjuangan dengan perang Diponegoro, Banjar juga ada perang Banjar, di Makassar sana juga ada perang Ternate, Tidore, itu peperangan terus tuh. Tapi semuanya Diponegoro tangkap, bawa dibuang ke Makassar. Panggil Nahdliyatullah, tangkap sekeluarga, bawa ke Jawa. Pejuang Makassar buang ke Afrika. Wah itu sing buang-buang aja tuh. Habis kita. Perjuangan, tapi tidak menghasilkan. Kenapa? Tidak bersatu. Tahun 28 timbul kesadaran untuk bersatu. Bahwa ini kepulauan adalah satu wilayah Nusantara. Harus kita berjuang atas nama ini, Indonesia. Maka bahasa-bahasa yang berbeda semuanya ngalah. Kalahkan semuanya ego.
Oke, Jawa punya bahasa, Sunda punya bahasa, Betawi punya bahasa, Banjar punya bahasa. Sekarang kita harus bersatu atas nama satu bahasa, Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu tanah air, walaupun berbeda pulau. Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu. 17 tahun perjuangan, 2845 Indonesia merdeka. Berkat bersatu. Hijrah menyatukan Muhajirin dan Ansar. Madinah ekses dengan negeri Madani, disatukan oleh Rasulullah dengan piagam Madinah. Akhirnya berjaya Madinah sampai hari ini. Berkat persatuan dan kesatuan. Islam kalau ingin menentukan nasib ke depan tahun 2024, ingin ekses, ingin tetap solid, baik, bagus, jaga persatuan. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Mari kita bersatu. Memang sengaja penjajah, musuh-musuh, setan itu caranya adalah memecah belah. DPD dan MPR itu cara mereka pecah belah. Kalau kita mau dipecah belah, maka selama itu kita selalu akan kalah. Itu harus tumbuhkan kesadaran. Demikian motivasi hari ini. Ulun kada membuka kitab tafsir kita dulu, karena ini Agustusan konteks Muharram itu sudah dijelaskan tadi. Dan perjuangan kita apa? Perjuangannya harus punya nilai lali kalimatillahi hiyal ulya, perjuangan atas agama. Bila itu kita beruntung, bila tidak tunggu kehancuran kita sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.